Ngopi Kertas. Ngobrolin Pilihan pilihan komik komik berkualitas. Balik lagi di segmen Bakpao. bahas komik Eropa. Eropa. Wow. Jayus. Komik apa nih, Bre? Hari ini gue bawa komik Mobius yang judulnya Long Tomorrow. Ini sudah terjemahan Inggris. Nah, ini Sebelumnya Perancis ya? aslinya Prancis. Ya, jadi ini di bawah bendera Epic Comics yang waktu itu salah satu Marvel line-nya juga, Marvel, betul. Jadi Marvel juga ya? ceritanya tuh Marvel itu melihat bahwa ternyata ada pasar untuk genre apa namanya komik science fiction sama fantasy. Jadi dia membuat satu anak perusahaan yang buat menyaingi majalah heavy metal. Nah, heavy metal lagi naik banget lah gitu. Iya. Nah, salah satunya dia mencetak serial komik-komiknya Mobius. Ini ada lupa gue ada Berarti nggak cuma 8 ini doang, buku. ada berapa buku sebenarnya? Ada total kalau nggak salah 8 atau 9 buku lah. Gitu. Jadi, nah masing-masing juga mencetak ulang komik-komik lama yang Mobius, mulai dari yang science fiction sampai yang Blueberry juga ada, yang cowboy itu. Sempat di reprint juga berarti ya? Sempat. Apa di translate juga? Ditranslate juga. Dan ini biasanya ada 2 sampai 3 cerita lah dalam satu seri, satu buku ini. Oke. Nah, hari ini gue bawa komiknya judulnya Long Tomorrow. Nah, ini salah satu komik yang Pernah kalau nggak salah ini diadaptasi ya? iya, nah ini sebetulnya salah satu komik paling influential lah, paling berpengaruh sebetulnya. Influensial. Secara bukan secara cerita tapi secara visual. Oh, Ya. gitu. Jadi terutama ke perfilman. Jadi visualnya banyak kali dipakai dan diambil. Ya, salah satunya adalah yang kita tahu Blade Runner. Blade Runner ngambil, ada Star Wars juga ambil. Nanti gue kasih lihat Star Wars tuh di mana. Oke. Rip off. Iya betul. Oke. Ya kita langsung aja. Jadi Long Tomorrow itu ceritanya nih, backgroundnya adalah waktu dia buat ini lagi pembuatan film Dune. Bukan Dune yang baru ya. Jadi tahun 70-an itu salah satu sutradara Chili yang namanya Alejandro Jodorowsky, atau dia penulis komik juga tuh. Dia ingin mengadaptasi film cerita Dune ya, dari novel Frank Herbert. Yang kalau nggak salah yang filmnya gagal ya, nggak jadi Iya, dibikin, nggak jadi kan? dibikin. Nah, jadi di tengah-tengah proses syuting film, atau belum syuting juga sih ya. Belum. Jadi brainstormingnya film Dune itu, nah si salah satu tim kreatifnya yang bernama Dan O'Bannon, lo tau lah Dan O'Bannon? Iya, kreatornya Alien ya. Ya, kreator Alien, dia nganggur gitu loh. Nganggur. Pasti kerjaan. Iya, terus dia gangguin si Mobius gitu. Si Mobiusnya di tengah-tengah waktu kosong di apa namanya pembuatan Dune itu, dia juga mengisi untuk majalah metal Urlang di era itu. Nah, jadi si Dan O'Bannon ini gangguin dia lah gitu. Akhirnya Mobiusnya kesel. Ya udah, lu nulis cerita kayak atau apa gitu. Akhirnya dia bikin satu cerita pendek. Ya. Nah, akhirnya dipropose sama dikasih lihat ke Mobius. Nah, Mobiusnya tertarik, akhirnya ya udah, gue ilustrasiin deh. Dia ilustrasiin ya. Akhirnya sebenarnya udah seperti gambar juga sama Dan O'Bannon. Nah, ceritanya sih simpel sebenarnya. Ini cerita klasik detektif yang noir. Genre science fiction ya. Science fiction, tapi basic ceritanya tuh detektif. Yang dia angkat settingnya masa depan. Nah, nah seperti gue bilang tadi ya, secara visual juga ini yang paling berpengaruh, nih salah satu ini. Ya, ini landscape kota. Kayak ini deh, filmnya yang orang Prancis siapa namanya? Luc Besson. Luc Besson. Iya, Fifth Element. Element. Nah, Fifth Element juga mengambil inspirasi dari sini, tapi pantes mirip ya. sebelum Fifth Element, Blade Runner secara lebih dulu ya. lebih dulu secara nggak resmi atau apa unofficial ya, mengambil inspirasi dari desain kota di cerita Long Tomorrow. Jadi ceritanya ya simple. Jadi detektif, dia disuruh apa namanya, ada misi lah, suruh memecahkan sebuah misteri. Nah, aslinya itu terbagi dari 2 cerita. 2 part yang dicetak di majalah Metal Urlang edisi tahun 70-an.
kok ganti. Kenapa, Pe? Oke, nah kita bisa lihat di sini ini Mobius style itu masih awal-awal lah. Awal-awal Jadi ya. dia masih ada pengaruh, bisa gue lihat sih dari transisi dari Giraud ke Mobius. Jadi Giraud itu nama asli dia waktu dia mengerjakan Oh gitu. Blueberry. Nah, waktu dia transisi stylenya masih ke bawah. Jadi kita bisa lihat detail-detail kota sama wajah ya. Kalau kita lihat Mobius yang terakhir dia udah jauh lebih simple. Jauh lebih apa ya, minimalis lah. Line artnya juga lebih tipis. Di sini masih banyak penggunaan apa namanya? Tintanya lebih tebal, tebal, ya. arsirnya lebih banyak dan pewarnaannya juga lebih pekat. Kalau kalau kita lihat komik-komik Mobius sekarang tuh warnanya udah lebih flat gitu kayaknya ya. Gue nggak bisa bilang sekarang sih karena dia udah meninggal. Yang terakhir lah gitu. Nah kita lihat di sini desain-desain seperti ini, kita bisa lihat tuh kalau lihat scene dari apa namanya Blade Runner. Nah, Enggak. Iya, dia ngambil dari sini banyak Iya. terinspirasi ya. iya jadi secara visual ini Long Tomorrow tuh menjadi salah satu pelopor genre cyberpunk. Oh gitu. Yang konsepnya tuh Komik ini berarti ya yang jadi apa istilahnya Iya. kayak menginfluence film apa di visualnya film-film itu ya. iya, walaupun sebenarnya secara cerita udah ada lebih dulu ya, kayak Iya. Philip K. Dick kan udah lebih dulu menciptakan Iya, genre ceritanya. Tapi secara visualnya secara berarti ya. visual Long Tomorrow tuh yang pertama. Ya, Gue yang baru tahu nih, Bre. Bener ya sih? bener Kayak dong. gitu ya? Nggak bohong gue. Enggak, Jadi- bener. Karena terinspirasi dari Long Tomorrow ini. Iya, kalau secara visual. ininya. Karena ya konsepnya dari cyberpunk itu kan high tech, low life. Gue pikir sih kalau cyberpunk itu awal mulai dari ya si itu, dari Blade Runner-nya sendiri. Enggak, ya Blade Runner secara cerita. Secara ceritanya. Secara cerita, tapi visualnya dia yang Iya, maksudnya menampilkan lah iya, gitu ya. kan visualnya dari sana juga. Enggak ya. Oh. ya jadi dia menginspirasi Blade Runner, visualnya menginspirasi William Gibson di Neuromancer. Nah, itu novel-novel cyberpunk. Cyberpunk ya, woi. Cyberpunk itu ini genre ini. Iya. Keren, Nah, keren. nantinya juga Mobius juga menggunakan universe ini di cerita komik dia yang lebih epic lagi ya, Apa? bersama Jodorowsky yang namanya Incal. Oh, ini kan. Ya, Incal itu yang kita tahu itu adalah visualisasi dari Dune yang gagal ya. Ya, proyek gagal Dune akhirnya direalisasikan dalam bentuk komik. Komik. Nah, itu juga universe-nya dia meminjam dari Long Tomorrow. Nah, kita lihat di sini ya, scene-scene seperti ini tuh ya kalau lihat di Blade Runner 2049. Nah, ini ada kayak gini-gini tuh. Iya. Apa namanya? Kesannya tuh kumuh banget gitu. Futuristik tapi Kumuh kumuh gitu. Ya, jadi Iya. kastanya tuh berbeda gitu. Iya, ada kasta-kasta ininya. Ya. Nah, yang menarik tuh nanti nah, ini dia nih. Lu pasti akan familiar sama sesuatu deh. Ada yang tahu gak nih apa deh? Ada yang Yang ingat? mana? Yang mana? Ini nih. Ada yang tahu gak apa tuh? Ada yang ingat gak lo? Ini droid ya apa? Iya, droid Robot. apa? Robot apa tuh? Iya, Star Wars kan. Iya, Star Wars Empire Strikes Back. Apa yang Prop droid. iya, Probe droid Ya. di planet hot itu ya, planet salju Iya, itu. planet salju itu. Nah, ini George Oh, Lucas dari sudah situ. ngambil dari sini. Karena ini lebih dulu, 76. Oh, gitu. Empire Strikes Back tuh 80 berapa? Lupa ya, awal apa? 82 atau berapa ya? Gue Iya. bisa salah tuh. Pokoknya Star 1 berarti 70 Iyalah pokoknya. 77 ya, 7 akhir lah ya, 77 ya, 70 akhir. Oh, iya. Nah, ini salah satunya dan bukan rahasia lagi bahwa George Lucas pun juga pernah mengajak Mobius untuk berkolaborasi gitu loh di konsep artnya Star Wars. Oh, Tapi di saat yang bersamaan juga dia ada kesibukan lain akhirnya. Nggak jadi gitu ya. Nggak jadi Halangan. berhalang. Cuman dia akhirnya berkontribusi untuk membuat beberapa pin-up sih untuk Star Wars. Oh, gitu. Ada. Jadi kalau misalkan lo ada trading cards-nya Star Wars yang Galaxy 1, nah di situ ada tuh beberapa karya-karya ilustrator orang Prancis yang apa namanya berkontribusi di situ. Itu di awal-awal Star Wars sebetulnya. Oke.
Nah, di sini ada scene-scene di mana dia sedang berenak-enak dengan salah satu Nah, ini ada apa namanya? yang dewasa juga nih. Iya, agak dewasa lah gitu. Ini ceritanya dia yang meminta tolong gitu loh. Ternyata begitu diusut ya dialah suspeknya. Ternyata gadis yang sedang berenak-enak dengan dia seorang monster yang bisa berubah wujud. Nah, akhirnya ya udahlah. Ditembak dan mati. Nah, ini sebenarnya satu cerita pendek yang sangat amat singkat sih, cuma dua part aja. Tapi influence-nya influential ya. besar banget, terutama dalam dunia perfilman. Cetak aja. Mau cetak, Be. Bagus ini jarang. Iya. Ini cuma 2 buku. Bahasa Inggris. Nah, di sini juga di buku ini juga ada beberapa cerita lain sih. Ya, beberapa cerita Mobius juga Mobius ya, lain, pastinya. Mobius semua. Gue mau nanya nih Bre sama lo dari awal lu penasaran lo kayaknya ngefans banget sama Giraud sama Mobius ini ya, artnya terutama. Yang bikin lu suka apa sih sebenarnya? Karena jujur ya kalau gue tahu gue familiar tapi gue nggak terlalu ngefans banget kalau gue nggak terlalu suka banget nggak suka juga enggak gitu loh. Itu biasa aja menurut gue. Jadi yang gue suka dari dia adalah seakan-akan dia punya 2 kepribadian sih. Dengan 2 nama. Kita tahu dia punya dua nama pena lah ya. Hubungannya sama gambarnya apa? Berubah semuanya. Jadi pada saat dia membuat komik dengan nama Janjiro, style berbeda sama pada saat dia Nah, Mobius itu khusus dia pakai hanya untuk membuat komik-komik bergenre science fiction. Iya, itu kan bedanya. Nah, yang bikin lu suka dari artnya dia sebelum Mobius sama dia setelah Mobius itu apa gitu loh? Sebenarnya karena lo suka stylenya atau Iya, apa sih? suka style dan gue yang amazed itu kemampuan ya manusia satu ini mengubah style itu kan nggak mudah kan sebetulnya. Ya gue nggak tahu lah, gue bukan ilustrator, tapi kalau gue lihat ya untuk mengubah secara drastis Berarti intinya line artnya itu bisa berubah drastis tuh, itu kemampuan orang yang ya buat gue sih, gue lihat sih Genius istimewa, gitu iya gitu loh. Iya, intinya berarti memang lo demen stylenya dia gitu. Style-nya Kayak dia. gue kan suka misalkan tadi artnya waktu itu apa gambarnya Mark Schultz kayak gitu. Emang gue suka ya udah gitu, menurut gue dia keren gitu ya. Berarti Iya. itu ya salah satunya. Iya, dan memang kalau dari segi cerita komik-komik dia tuh aneh lah gitu ya. Ya. Karena agak kayak abstrak gitu kan. Iya, dan susah dimengerti gitu iya. ini. Dan gue kalau ngelihat Mobius itu ya sama seperti ngelihat mungkin seniman-seniman abad 20 sih ya. Misal kayak Picasso gitu ya. Karena kita ngomongin Picasso nih, ini so pinter nih kita nih. Salvador Dali. Nah, Dali gitu ya. Lo misal Sukanya yang jadul ya. iya. Ya, orang jadul. Iya sekarang kan. Jadi gitu. Jadi lo mau bahas Enggak, gue penasaran aja gitu, maksud gue bisa suka tuh apa aja Iya. sih yang lo suka gitu. karena ya dia ngalamin beberapa periode sih. Nah, setiap periode itu style berbeda-beda sebenarnya. Jadi ada masa dia waktu dia muda dia ngerjain Blueberry, terus dia pindah ke Meksiko ikutin ibunya, style-nya berubah. Pas dia ngerjain Metarulang seperti ini, style-nya dia berubah lagi. Terus nanti dia ada satu masa dia pindah ke Tahiti. Nah, dia berubah lagi tuh yang waktu ada komiknya namanya Edena. Nah, itu style-nya juga berbeda, jauh banget sama yang ini. Ya, jadi gue pribadi gue suka banget dia karena ya dia mengalami beberapa periode dalam hidup dia gitu loh. Jadi dan itu style-nya berbeda-beda. Berubah ya. Oke, Iya. baik. Tapi kalau gue pribadi dari semua Mobius, menurut gue ini sih preferensi terbaik buat gue. Betul. Setelah Blueberry. Blueberry. Blueberry, Karena betul. setelah ini nih. Aneh. Aneh banget. Aneh, Bro. minimalis ya kan. Betul. Gambarnya Abstrak minimalis. gitu. Iya, Ceritanya jadi ceritanya abstrak. Jadi tuh kayak gini loh, kayak lo kita ngeliat The Beatles ya. Waktu Beatles di Inggris dia berbeda ya, klasik gitu kan. Iya. Tapi tiba-tiba dia pindah ke India. Style kan berbeda, style musiknya. Iya, lebih apa kayak Aneh banget kan, Sgt. Pepper, Iya, Lonely Heart, lebih apa sih istilahnya? meditatif gitu loh. Meditatif. Iya. Semacam itulah apa istilahnya tuh? Iya, dan dia waktu setelah Holistik ya, holistik. iya kayak gitu. Jadi setelah dia terutama apalagi waktu dia pindah ke Tahiti dia kayak belajar agama lah apa. Iya. Jadi
Jadi secara mentalitas juga berubah Iya, dia gitu. benar sih, benar. Oke, Dan benar. dan gue mengkonfirmasi sendiri waktu gue ketemu anaknya. Waduh. Ih, 2 tahun, gue bangga nih. Jadi anaknya sendiri cerita, gitu. Jadi bokap gue tuh mengalami banyak perubahan gitu, dan kita bisa lihat di buku dia yang terakhir tuh Inside Mobius yang dicetak sama Dark Horse tuh ada 3 volume. Nah itu menceritakan semua proses perubahan babenya. Itu kalau nggak salah lo punya dapat artworknya ya? Iya waktu itu dia beli. Harusnya lo bawa tuh. Iya, kita rendah diri lah. Tahu gitu. Tahu gitu gue titip waktu lo kesana. Jangan no. Bayar lo. gitu Bayar aja. ya, tip Ini aja. pasti bayar belakangan. Oke lah, paham gue kenapa lo suka banget kayak karena dari beberapa episode Pau gitu kayaknya dari kemarin kan Mobius lagi gitu loh. Emang kita pernah bahas Mobius? Ada silent comic itu, Ada. Style komik emang pernah? Cat's Eye. Oh iya, cat saya, oh iya. Iya, terus sebelumnya ada lagi deh kayaknya. Enggak, belum Enggak ya? pernah. Lebay lo, lebay. Ya nggak apa-apa juga sih, cuman kepo aja Oke. gue. Iya. Oke. Skor berapa nih? Wah, gue suka banget ya. Ini gue suka banget. Gue berani kasih 9,5. Waduh, gue 9 lah. Ya, bagus boleh. emang. Karena dia influential kan science fiction. Iya. Maksudnya Soalnya. hanya dengan 2 part aja bisa Iya. mempengaruhi banyak, itu sih luar biasa sih ya. 9,5 deh, 9,5 boleh. Oke. Bisik-bisik. 9,5 ya. Oke, 9,5. Ya, setuju. Oke. Oke, teman-teman, jangan lupa ya di like video kita, subscribe channel kita, dan yang penting tombol notifikasi ditekan. Boleh juga komen di kolom komentar kalau mau ada masukan komik apa yang mau kita bahas. Oke. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya dari Ngopi Kertas. Dah.